Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Hari ini saya berdoa sungguh setiap kita dalam keadaan yang sehat, diberkati dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dan saya berdoa sungguh setiap kita akan dilindungi oleh kuasa Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya akan masih membahas tentang mujizat yang Tuhan Yesus lakukan sepanjang sejarah pelayanannya. Dan hari ini saya akan share tentang Tuhan Yesus menyembuhkan perwira di Kapernaum. Tapi saya membahas di sisi dari keluarga sang perwiranya. Nah, Alkitab tidak mencatat nama perwira di Kapernaum tersebut. Dipastikan bahwa perwira Kapernaum ini berasal dari bangsa Romawi. Nah, perwira Romawi adalah prajurit pasukan Romawi yang mengepalai 100 orang prajurit Romawi. Kapernaum adalah kota yang terletak di pantai barat Danau Galilea. Beberapa murid daripada Tuhan Yesus sendiri seperti Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan Lewi, pemungut cukai, berasal dari Kapernaum. Kapernaum juga disebut sebagai kota Yesus atau the town of Jesus, karena banyaknya mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pada saat di Kapernaum. Nah, keluarga perwira di Kapernaum memiliki kesaksian hidup yang luar biasa. Apa kesaksian keluarga perwira di Kapernaum yang sangat memberkati? Ada yang pertama, perwira di Kapernaum sangat menghargai hambanya yang sakit keras. Wah, padahal dia prajurit Romawi ya. Kalau kita mendengar prajurit Romawi, yang terlintas itu di pikiran kita pasti wah kejam nih, jahat nih. Tapi perwira di Kapernaum ini sangat menghargai hambanya yang sakit keras. Dalam Lukas 7 ayat 1-2 firman-Nya berkata demikian. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Firman-Nya berkata hamba yang sangat dihargainya. Mungkin pengorbanannya sungguh pengorbanannya sangat berarti bagi keluarga dari perwira Romawi ini. Nah, yang kedua, perwira di Kapernaum sangat menghormati Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Matius 8 ayat 5-6 berkata, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia, memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita. Dia perwira ini memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan Tuan. Dia sangat menghargai kemasyuran Tuhan Yesus dengan apapun yang Tuhan Yesus perbuat selama dia di Kapernaum. Yang berikutnya, perwira di Kapernaum memiliki karakter yang rendah hati. Karena kenapa? Ayat dari Matius 8 ayatnya yang 8a berkata, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Jadi pada waktu itu Yesus minta, oke, kita pergi deh ke rumahmu. Tapi perwira ini menjawab, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Karena dia tahu, dia memimpin ratusan pasukan untuk
ya pastinya melakukan apa yang tidak Tuhan senangi atau tidak Tuhan sukai. Itu sebabnya perwira di Kapernaum ini berkata, "Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Dan berikutnya, perwira di Kapernaum sangat mempercayai kuasa Tuhan. Wah, hebat ya, karena dia sudah datang karena dia posisinya adalah sebagai perwira Romawi. Dia datang kepada Tuhan untuk menyembuhkan hambanya yang sangat dia hargai, yang sedang lumpuh katanya. Nah, perwira ini sangat mempercayai kuasa Tuhan. Kenapa dia sangat mempercayai kuasa Tuhan? Karena firman dalam Matius 8 ayat 8b sampai dan ke-13 berkata, "Katakan saja sepatah kata," perwiranya bilang, "maka hambaku itu akan sembuh." Ayat 13, lalu Yesus berkata pada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Hebat ya, seorang perwira Romawi dapat berpengharapan pada Tuhan. Walaupun dia seorang prajurit Romawi, pemimpin prajurit Romawi, dia percaya kepada Tuhan, dia menghormati Tuhan, dia mengasihi hambanya, dan dia sangat mempercayai kuasa Tuhan. Karena dia bilang sepatah kata aja, Tuhan bilang, Tuhan bicara apa aja deh, Tuhan bilang sembuh, maka aku akan percaya bahwa hambaku itu sudah sembuh. Amin. Yang berikutnya, perwira di Kapernaum disukai karena memiliki perilaku yang baik. Karena Lukas 7 ayat 4-5 berkata, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya. Ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita. Dia mengasihi orang di sekeliling Kapernaum pada saat itu sebabnya dia dinilai untuk dinilai memiliki perilaku yang baik. Yang berikutnya, perwira Kapernaum membiayai pembangunan rumah ibadah. Di Lukas 7 ayat 5 berkata, "Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Wah, amazing. Seorang pemimpin prajurit Romawi yang memimpin ratusan prajurit. Dan dalam pandangan pada zaman itu, prajurit Romawi sungguh tidak berperikemanusiaan, bisa dibilang demikian. Tapi perwira Romawi ini sangat mempercayai Tuhan, sangat menghormati Tuhan, sangat menghargai hambanya, mempercayai kuasa Tuhan, memiliki perilaku yang baik. Bahkan dia membiayai pembangunan rumah ibadah. Dan setelah itu respon Tuhan Yesus atas sikap perwira di Kapernaum, firman-Nya bilang demikian. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Yesus bilang begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Amazing. Apakah kita masih menjadi bagian dari perwira Romawi ini? Apakah kita masih menghormati Tuhan? Apakah kita masih mempercayai kuasa Tuhan? Apakah kita masih menghargai sesama kita? Dan apakah kita masih berperilaku baik
terhadap sesama kita, orang tua terlebih, bahkan kepada Tuhan. Apakah kita masih berpengharapan dan memegang teguh iman kita di dalam Tuhan Yesus? Mari saudara, saya pun masih belajar untuk terus taat kepada Tuhan. Kehidupannya adalah tahapan belajar yang tidak pernah berhenti dan akan terus menerus kita lakukan. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita masih berpengharapan kepada Tuhan? Apakah kita masih menghormati kuasa Tuhan Yesus, menghormati hadirat Tuhan, dan menghormati apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kita saat ini? Mulai hari ini, HCC Families, saya mengajak kita semua untuk setiap kita boleh merendahkan hati di hadapan Tuhan, agar setiap kita boleh ditinggikan Tuhan dan selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan Yesuslah yang mampu mengubahkan segala aspek dalam kehidupan kita. Berdoa sungguh kita semua diberkati oleh firman yang disampaikan. Biarlah kekuatan dari firman dan pewahyuan dari firman boleh menjadi bagian dari kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini, hari yang luar biasa di setiap harinya. Aku berdoa sungguh Tuhan, kiranya apapun yang firman-Mu katakan dapat berbuah dalam kehidupan kami, dan kami boleh selalu mempercayai kuasa Tuhan. Dan kami berdoa sungguh Tuhan, kami mau menjadi keluarga Kristen yang senantiasa menjadi berkat dimanapun kita berada Tuhan. Dan mari Tuhan, teguhkan setiap kami, teguhkan setiap iman kami, agar iman kami boleh menjadi serupa dengan iman daripada perwira Romawi ini Tuhan. Karena Tuhan berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kami rindu Tuhan memiliki iman sebesar itu. Mari Tuhan mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami, dan biarlah kuasa Tuhan menjadi bagian kami juga. Melindungi setiap jemaat HCC Tuhan dimanapun mereka berada, biar hari ini menjadi hari yang luar biasa bagi setiap kami semua. Diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.